Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam materi ekonomi kelas 11 tentang perekonomian terbuka. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita agar dapat menjadi berkah dan ilmu yang kita dapat menjadi manfaat untuk kita pribadi dan orang di sekitar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, di dalam perekonomian terbuka ini kita khususnya pada kurikulum COVID 2019, kompetensi dasar yang terdapat di dalam kurikulum ini yaitu pada kompetensi dasar 3.6 menganalisis konsep dan kebijakan kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. 4.6 menyajikan hasil analisis dampak kerjasama ekonomi internasional dan kebijakan perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah agar siswa mengetahui konsep dasar perdagangan internasional ataupun kerjasama internasional. Selain itu, agar siswa mampu menganalisis dampak dari perdagangan internasional maupun kerjasama internasional. Nah, anak-anak sekalian, dalam materi ini kita akan bahas tentang perdagangan internasional. Nah, di dalam ekonomi terbuka ini akan kita bahas pertama adalah perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan atau atas dasar kesepakatan. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari definisi perdagangan internasional ini adalah adanya perdagangan atau adanya kerjasama, adanya transaksi dari penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Nah, penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain ini jika melakukan perdagangan atau jika melakukan transaksi itu disebut sebagai perdagangan internasional. Tentu harus memiliki sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dapat terjadi atau dapat dilaksanakan ketika adanya perdagangan internasional, atau perdagangan internasional dapat terlaksana ketika adanya kesepakatan. Nah, penduduk yang dimaksud dapat berupa yang pertama adalah individu suatu negara dengan individu negara lain. Artinya transaksi atau perdagangan internasional ini dari individu atau satu individu ke satu individu lain di antar negara. Yang kedua, bisa juga penduduk ini berupa individu dengan kelompok. Nah, itu juga bisa dikatakan perdagangan internasional. Yang berikutnya adalah individu dengan pemerintah. Artinya, individu suatu negara dengan individu suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, itu juga jika terjadi transaksi atau perdagangan, maka disebut perdagangan internasional. Yang terakhir, juga bisa dikatakan perdagangan internasional ketika pemerintah suatu negara melakukan perdagangan dengan pemerintah negara lain. Nah, berikutnya adalah manfaat melakukan perdagangan internasional. Dan perdagangan internasional juga memiliki manfaat, secara garis besar memiliki dua manfaat. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara asal atau di negara sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan anak-anak sekalian bahwasanya suatu negara itu terkadang tidak mampu memproduksi suatu bahan atau bahan baku atau apa saja atau suatu barang karena faktor-faktor tertentu, misalnya iklim atau misalnya letak geografis ataupun tingkat penguasaan iptek suatu negara. Misalnya kita ambil contoh, Indonesia belum mampu menciptakan robot
ataupun belum mampu menciptakan mekanik atau mesin dengan unsur robotik untuk mempermudah pekerjaan suatu pabrik, sehingga Indonesia perlu melakukan pembelian kepada negara lain, misalnya Jepang, yang sudah mahir menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada bidang robotik. Nah, itulah salah satu fungsi perdagangan internasional. Ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan negara tersebut dengan satu faktor tertentu, maka diperlukanlah bantuan atau perdagangan internasional untuk kita mampu memenuhi kebutuhan dari negara tersebut. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, pada materi spesialisasi ini nanti akan kita bahas, terutama akan kita perdalam tentang keunggulan-keunggulan di dalam spesialisasi. Juga ada teori-teori Adam Smith maupun teori dari David Ricardo yang akan kita bahas pada materi atau pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam perdagangan internasional juga tentu ada keuntungan dari perdagangan tersebut. Ada dua jenis keuntungan, yaitu keuntungan produksi dan keuntungan konsumsi. Keuntungan produksi ini erat kaitannya dengan kegiatan ekspor. Jadi ketika kita melakukan perdagangan internasional, kita memproduksi barang yang kita produksi ini tentu akan kita kirim ke negara lain. Nah, itulah kenapa keuntungan produksi kaitannya langsung kepada kegiatan ekspor. Keuntungan produksi yang pertama adalah perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan produk tertentu sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, peningkatan efisiensi akan meningkatkan kualitas produk dan tentu juga akan meningkatkan daya saing di pasar global. Itu adalah keuntungan dari segi produksi di dalam perdagangan internasional. Yang kedua adalah keuntungan konsumsi. Nah, tentu keuntungan konsumsi ini berkaitan dengan kegiatan impor atau masuknya barang dari negara lain. Nah, ini pertama, pada keuntungan konsumsi, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Perdagangan internasional juga memungkinkan negara memperoleh sumber bahan mentah dan bahan baku produksi yang tidak tersedia di dalam suatu negara tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk keuntungan dari perdagangan internasional. Diingat kembali, ada dua jenis keuntungan. Pertama di sisi produksi berkaitan dengan ekspor, dan sisi konsumsi yang tentunya berkaitan dengan impor. Sekian materi dari saya tentang perdagangan internasional. Semoga apa yang telah kita pelajari, semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.